Oke guys, langsung ke video wawancaranya. Maaf Pak, mau merepotkan. Jadi ini Tidak ada tugas. repot, saya selalu siap melayaninya. ya saya siap layanan memang ya. Iya. Saya siap. Ini ada tugas wajib dari sekolah, itu Iya. proyek kelas 10 karena sekarang kan ada kurikulum merdeka. Iya. Jadi wajibnya ada proyek. Ini tentang demokrasi untuk wawancara kepada perangkat desa. Iya. Kami memilih Pak. Ya, Tawang. kebetulan saya sendiri sebagai kepala desa. Perlu kita kita kenalan dulu ya. Nah, bahwa saya sebagai kepala desa dan nama saya Sukalir SST. Di sini kan tidak melihat ST, tapi SS itu hanya kepanjangan saja. Sebenarnya saya Sukalir Susanto. Tapi ada gelarnya, Dek. Perlu kita sampaikan pada adik-adik. SS itu ada dimanapun berada, itu harus berperilaku yang sopan, santun dan tata krama. Jadi saya mengajak kepada siapapun harus begitu. Itu SST saya ya. Jadi tidak gelar dari sekolahan atau pesan apa, tapi gitu. Nah, monggo silakan sekarang. Ya, gimana? Mohon maaf, ini untuk pertanyaan yang pertama Pak. Ya. Sepengetahuan Bapak, ini kegiatan demokrasi yang ada di daerah Ketawang ini apa saja ya Pak? Untuk masyarakatnya, Iya. Nah, kegiatan di masyarakat Ketawang itu diutamakan petani ya. Dan petani saja itu masih tumpang sari, artinya tumpang sari. Nah, sekarang misalnya yang menanam jagung, itu ada kedelainya, ada cabenya, ada sayur-sayurannya, dan tidak khusus seperti ngablak juga seperti banyak yang di bukit ya, sayur semuanya gitu ya. Tapi sekarang di Ketawang itu ada kemajuannya, jadi ada petani sekarang petaninya yang utama sekarang bahkan cabai di sini. Itu kegiatan. Juga ada kegiatan yang pertukangan juga ada. Jadi ada kegiatan dagang juga ada ya. Tapi yang jelas diutamakan di sini petani. Petani saja, petani sapi. Kalau padi tidak ada. Itu ya. Untuk Terus? khusus kegiatan demokrasinya itu yang sudah diterapkan di daerah Ketawang itu apa saja Pak? Demokrasinya sini itu selalu beraneka ragam ya. Jadi tapi satu, artinya demokrasinya sini itu selalu guyub rukun. Jadi diantaranya desa-desa sini kan ada 8 dusun. Kalau Ketawang ada 8 dusun. Itu ada dusun Ketawang, dusun Bawang, dusun Pakai, dusun Kuarasan, dusun Sorobayan, dusun Ngepong, dusun Bukan, dan dusun Maron. Ada 8 ya. Itu makanya berbeda-beda. Baik dari seninya, itu seni ada yang seni topeng ireng, ada yang blonduk, ada yang lea, ada yang kalau di atas ada yang rebana itu. Tapi itu sebagai kekayaan desanya, jadi budaya desa bermanfaat, tapi demokrasinya bagus ini. Jadi satu, saling isi, saling bekerja sama, saling bantu membantu. Artinya itu kalau demokrasinya mungkin dari kegiatan sini apa dari apa Mbak yang ditanyakan? Gini, apakah di sini ada pemilu atau pilkades gitu? Oh ada demokrasinya ini ada sekarang hanya ada pilkades saja dan pemilu ada pilgub, ada pilek ya, pilek itu kan gubernur ya, ada pilpres dan juga ada pileg BPD ya, DPD bukan BPD ya. Tapi BPD juga pilihan di sini. Tapi kalau perangkat desa sekarang kan tidak pilihan. Nah itu ujian sekarang. Itu ya, itu demokrasi di sini itu seperti itu. Untuk waktu untuk waktu pilkadesnya itu dilakukannya kapan ya Pak? Untuk pilkades yang sekarang ya, yang saya lakukan itu dilakukan pada tanggal 24 November 2019. Ya, kebetulan. Berarti itu yang terakhir. Ya, yang sekarang itu yang terakhir ini yang terakhir.
Terus pelantikannya itu jatuh pada tanggal 8 Januari 2020. Ya. Itu ya, itu secara demokrasi secara bebas. Gitu ya. Terus bagaimana Bapak sebagai perangkat desa berperan dalam kegiatan tersebut? Kalau saya sebagai kepala desa peran untuk kebijakan terutama ya, kebijakan dan ya jelas itu menggarisbawahi memimpin anak saya dari ada di sini kan di struktur desa itu kan ada sekdes, ada pakor pemerintahannya, ada pakor umum, ada pakornya keuangan dan ada pakor perencanaannya. Itu di bawah sekdes itu ya, di bawah sekdes semuanya dari saya, di bawah saya, tapi itu di bawah sekdes itu. Terus ada kadus. Nah, kadus di desa Ketawang ini walaupun ada 8 dusun, namun kadusnya cuma 6 kadus karena ada aturan kemarin yang 7 kadus menjadi 6 kadus, ada aturan kalau nggak salah tahun 2017 ada aturan SOTK itu ya. Jadi cuma 6. Jadi saya menggarisbawahi hanya kebijakan yang sekretariat saya serahkan kepada Pak Saleh, tapi sudah punya sendiri-sendiri. Misalnya kalau pemerintahan itu kan di bidang pendudukan yang administrasi, di bidang pertanahan, misal keuangan ya jelas otomatis untuk bendahara desa untuk mengelola keuangan, Pak Sedes koordinator itu motor desanya. Jadi perencanaan ya untuk menjalankan, Pak Umum juga begitu. Itu selalu kerjasama itu. Jadi tidak walaupun punya sendiri-sendiri tapi saling membantu kalau sini. Kalau kadus punya wilayah ya, kalau kadus punya wilayah, walaupun hanya wilayah sendiri-sendiri. Misalnya untuk Ketawang, Pak Ketawang punya wilayah sejumlah di Ketawang itu kalau tidak salah jumlah 201 kakak. Kalau yang di Bawang itu juga wilayah dusun Bawang, kalau tidak salah jumlah 181 kakak. Sepertinya seperti itu, Pakal juga seperti itu. Pakal sekarang yang dulu itu waktu saya yang menjabat 1 kali itu baru 118, sekarang mungkin sudah 124. Selanjutnya seperti itu semuanya. Ya, kalau yang kadus Jorobayan itu sama Karasan itu Jorobayan, terus ada stafnya tapi terus yang kadus Ngopok dengan hubungan juga 1 kadus, tapi juga saya berarti ada stafnya kadus karena terpisah gitu, ya. Jadi kadusnya 6 ya. Untuk bagaimana minat masyarakat desa sini pemilu tersebut Pak, terhadap pemilu tersebut minat? Kalau masalah pemilu di sini itu karena pemilu itu secara demokrasi yang bebas ya itu ya. Jadi tidak ada yang menekan misalnya dari perangkat desa atau kadus harus nopo yang ini, harus nopo yang ini, silakan siapa yang memang berprestasi misalnya presiden, siapa yang dipercaya presiden itu seperti itu. Jadi demokrasi benar-benar ya, tidak ada secara nopo lingkaran ini monopoli dan apakah di daerah Bapak pemilu dilaksanakan dengan aman dan terkendali? Ya, kalau yang sudah pemilu aman sekali sini. Bahkan pilkades pun aman, tidak ada apa-apa. Walaupun rame tapi kan waktu-waktu kita berusaha ya. Waktu kita berusaha harus semangat, harus tegas, harus pokoknya semangat. Jadi tapi kalau sesudah memang kalau ada 3 yang menang hanya 1. Nah itu kalau sudah keputusan ada yang menang 1 selesai, apik semuanya, kembali semuanya, kembali rukun lagi, tidak ada, selalu aman kali sini ya. Terus apakah pernah dilakukan penyuluhan mengenai demokrasi di daerah Bapak? Iya pernah ya, misalnya penyuluhan itu harus memang ya, demokrasi harus ada penyuluhan agar menuju kita tentram, aman dan damai ya. Kalau tidak ada penyuluhan ya jelas nanti bahkan malah bisa cekcok itu karena tidak ada penyuluhan. Caranya kalau sudah biasa pokoknya jangan sampai cekcok, kalau berbeda-beda tapi tidak untuk cekcok.
tetap jadi satu. Nah, asal satu nanti kembali ke satu lagi. Pak, apakah pemuda di sekitar Bapak sudah berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat ini? Pemuda ya, Iya. pemuda di masing-masing dusun itu memang ada ketuanya, pengurusnya ya, yang jelas pengurusnya. Kalau pengurus Karang Taruna masing-masing dusun sudah ada semuanya. Setelah masing-masing dusun, desa juga ada pengurusnya. Jadi ketua pemuda desa misalnya Karang Taruna ya, kalau desa sudah Karang Taruna, dusun juga Karang Taruna, misalnya seperti Pakai juga kelihatan bagus. Itu kan setelah itu ada Karang Tarunanya dikelola, ya disosialisasikan untuk kita maju, bahkan mengelolakan kan sini tadi sudah saya katakan bahwa di bidang pertanian ada yang mengelola pertanian itu ya, mengundang dari dari dinas pertanian atau yang ahli untuk mensosialisasikan dari kelompok Karang Taruna itu sering sekali. Bagus Pak di sini Pak. Ya. Seberapa besar andil pemuda di sekitar Bapak dalam berdemokrasi? Itu bahkan kalau Karang Taruna atau pemuda itu saya mengambil kesimpulan itu waktu itu harus menjadi tokoh yang di depan, karena baik dan tidaknya adalah pemudanya. Kalau pemudanya melempem nanti baik dusun maupun desa jelas tidak akan maju. Jadi itu selalu konsultasi, selalu selalu kerjasama. Misalnya ada kegiatan ramainya itu juga Karang Taruna satu desa satu untuk kita mengawal kegiatan tadi. Misalnya seperti ada kemarin itu ada 17-an Agustus, sekarang sudah dibuka ya lebar-lebar ya. Itu pemuda terlibat itu, bahkan panitianya dari pemuda itu. Jadi bagus melibatkan satu desa yang ada. Itu ya. Jadi untuk demokrasinya saya anggap sudah bagus Mas. Ya, sudah berlaku lah ya. Menurut Bapak, apakah perilaku kebebasan berpendapat remaja saat ini sudah baik? Dibilang sudah baik tapi sudah akan menuju akan baik ya itu ya itu memang baik karena masih pembinaan, masih selalu kita memberi sosialisasi masing-masing ketua, karena ada Karang Taruna desa, karena Taruna desa saya bisa terjun di situ, kalau apa-apa saya sosialisasikan agar membimbing yang baik untuk desanya maju, masing-masing desanya maju itu tidak lepas dari Karang Taruna atau pemudanya. Sudah baik itu. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Bagaimana pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemuda-pemudi di masa sekarang ini Pak? Ya, pemuda-pemudi saya selalu pesan dari tadi sudah saya sampaikan bahwa pemuda-pemudi harus dibentuk organisasinya ya. Jadi saya katakan tadi misalnya sini ada 8 dusun itu semuanya sudah terbentuk pemuda-pemudi jadi satu. Tidak ada itu Karang Taruna pemudi sendiri, tidak ada Karang Taruna pemuda yang laki-laki sendiri. Jadi Karang Taruna adalah pemuda-pemudi. Tadi saya lupa untuk menyampaikan ini ada pertanyaan untuk jadi satu. Kalau Karang Taruna ada pemuda dan pemudi. Nah untuk itu untuk menyarankan itu karena baik dan tidaknya itu dari pemuda sudah saya pesan, saya minta tolong kepada pemuda, mungkin kenakalan, mungkin ya yang melanggar hukum lah, yang melanggar agama dan hukum seperti judi dan main itu selalu kita larang, selalu saya minta kepada pemuda-pemudi itu agar menuju ketenangan dan baik. Dan itu tadi sudah saya katakan kalau di sini mayoritas kami sudah saya katakan saya minta dari tugas pertanian untuk mensosialisasikan itu, karena ada sekarang seperti Bawang itu kan ada kelompok tani, semuanya ada kelompok tani ya. Kelompok tani ada punya sendiri tanah nyewa atau apa dan mandiri untuk kita untuk kelompok itu. Jadi ya bisa rugi bisa untung ya itu ya bisa untung karena misalnya seperti Lombok harganya jatuh ya tidak beruntung, tapi tidak apa-apa. Itu pernah itu putri pun KBT Bawang ada malam itu
dari KWT itu juga punya petani Lombok juga itu. Ada KWT itu baru satu tapi KWT baru satu ada petani dari perempuan itu baru satu. Nah, mungkin nanti lama-lama bisa menambah lagi lama-lama Mbak ya, karena yang akan ditanami itu kan cari donatur mungkin dari Pak perangkat desa atau saya sendiri atau yang belum bisa nyewa bisa itu ya. Jadi saya menyaksikan untuk arahan yang baik, arahan yang saya katakan tadi, SSC tadi ya akan semangat untuk promo jadi bilang amalahnya saya kira itu. Oke, mau ditanyakan lagi? Berarti Bapak itu selalu mengawasi kegiatan pemuda-pemudi di sini ya Pak? Ya selalu ya. Kalau ada kegiatan dari Kantarna sebetulnya kalau saya itu tidak double ada pasti saya rawuh misalnya saya pasti datang lah itu ya, saya datang dan bisa diberi kesempatan untuk menyambutnya itu di situ saya menyampaikan pesan-pesan yang baik. Jadi satu desa ada semuanya kok itu memang. Bahkan tiap tahun itu ada kegiatan dari pemuda. Sekiranya cukup, terima kasih Pak sudah menyempatkan meluangkan waktu Bapak. Ya, sewaktu-waktu saya selalu siap melayaninya. Bahkan itu seperti anak-anak saya sendiri harus semangat. Saya ulang lagi itu sekarang belum menuntut kalau orang tua dan siapapun dan saya sendiri belum menuntut harus kerja, tapi mencari ilmu dulu. Ya itu walaupun berbeda-beda, tapi harus mencari ilmu yang manfaat, yang baik. Itu saja saya pesan, Mas. Biasanya tuh laki-laki itu tuh biasanya tuh sekarang kan sekolah bisa perang ya itu ya. Sakit kita, alasan saja sakit saja baru sakit misalnya sudah perang saja itu. Nah, apalagi perempuan jangan sampai terlibat. Kalau bisa menjadi tokoh itu sebetulnya dilihat dari kecil itu damailah, mengingatkan jangan seperti itulah. Kalau ada apa-apa kita matur saja kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mungkin matur kepada aparat tempat bisa matur kepada kepolisian. Jangan sampai kita mau perang. Kalau perang itu kan lama-lama ada yang korban, baru korban yang kecil-kecilan, bahkan ada yang meninggal sekarang di Jakarta seperti itu. Itu tidak saja Mas ya. Nah, itu saja yang mau bilang. Terima kasih banyak ya Pak. Mohon maaf ini kalau kita ada salah. Mohon maaf sebesar-besarnya ya Pak. Enggak apa-apa, saya juga mengucapkan banyak terima kasih matur nuwun. Datang ke sini sewaktu-waktu saya siap untuk melayaninya ya Mbak ya. Kalau sini berganti. Atau ajak ini tidak apa-apa. Itu saja. Itu saja. Kalau perlu nanti kalau ada teman-teman ke sini ngebel dulu, saya kadang kalau sudah keluar dari sini agar saya tidak keluar saya tunggu gitu kan. Nomor teleponnya saja saya catat satu-satunya saja. Nah, itu. Ya. Kalau nama saya Pak Supaling saja tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau di Bukit tidak ada yang tahu, kalau Bapak tidak tahu. Susanto yang tahu, Pak Sus. Semuanya gitu nih. Ya, kalau mulai sini Pak Kalian. 081 915 435 517. Ya. Oke, Itu nanti Pak. kalau ada teman-teman yang mau ya, berdoa Pak. kepada saya, itu nanti tolong diberikan saja dulu. Saya siap di sini ya. Terima kasih. Ada kekurangan untuk melayani saya mewakili dari teman-teman. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan dari teman atau saya, nggak diberi makan saja. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ki. Iya Pak. Terima kasih Pak. Enggak repot. Kami pamit ya Pak. Monggo dadakan kira ngatos-atos ting mergi. Enggak usah nyolong dalan nggih. Mari Pak. Saja nggih.